Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian operator. Nah, ada beberapa jenis operator, ada operator penugasan, segmen, aritmatik modulus, perbandingan sama dengan, dan logika. Di sebelah kirinya adalah simbol-simbol yang berkaitan dengan jenis-jenis operatornya. Penugasan seperti sama dengan, dia hampir mirip dengan pemberian value, jadi jangan sampai salah. Aritmatik, seperti ini, min kali di dalam bintang, bagi dalam slash, min plus min pengurangan plus penambahan ya. Aritmatik modulus dengan rendah persen, perbandingan dengan lebih besar lebih kecil, perbandingan sama dengan, itu sama dengan seperti ini. Jadi nanti jangan sampai lupa sampai salah. Penugasan segmen itu seperti itu berikan value setelah variabel sama dengan itu operator penugasan. Nah, yang sama dengan tuh sama dengannya double gitu ya. Yang kalau tidak sama dengan itu tanda seru dan sama dengan. Untuk logika kita menggunakan and, or, and not. Pembahasan ini sebenarnya sudah dibahas di mata kuliah sebelumnya juga ya. Jadi kita tidak akan membahas secara detail, hanya cukup mengingatkan kalian bagaimana cara penggunaannya di Kotlin. Next, ini kita coba menggunakan salah satu contoh operator penugasan atau sama dengan menggunakan var, tipe datanya number, value-nya 12. Nah, tipe data number kali sama dengan 5. Jadi nanti hasilnya berapakah gitu ya. Ada yang tahu? Ada yang bisa menebak? Ya, kita coba jalankan. Apakah 5 dikali 12 atau apa? Atau yang keluar bintang sama dengan 5. Kalau yang tadi kita pelajari variabel, apabila nilainya awalnya 12 diganti value selanjutnya, maka yang keluar adalah ini. Berarti yang keluar adalah bintang sama dengan 5. Oke. Then apa yang error? Everything to level declaration. Oke. Ini huruf kecil. Teman-teman. Ini tinggal pilih paste ya. Jadi kalau pilih paste pun boleh, tapi ketika ada deklarasi, jadi apabila ada deklarasi lihat cek apa huruf besar kecilnya mesti sama. Efficient to level declaration. Okay. Fun line LBS array string. Deklarasi kurung berawalnya. Hal kecil membuat banyak sekali pernyataannya. Oke, yang keluar adalah bukan bintang sama dengan 5, akan tetapi keluar adalah 60. Berarti 5 kali 12 bintang yang di sini dianggap 12. 5 kali 12 nomornya ini 12 dipindah ke sini turun 5 kali 12. Atau kita cek pakai kalkulator lcalc. 5 kali 12 60 ya. Jadi ini di kalian. Jadi bisa juga yang kalau tekniknya yang normal biasanya kita jadikan ini dulu. Kalau teknik yang normal biasanya seperti ini. Kalian number 1 sama dengan 5.
5. Lalu kita buat untuk penyimpanan dari hasil perkaliannya ini number hasil dengan number ini. Kita lihat apakah hasilnya sama atau berbeda. Ini saya mau merapikan susah. Kita pakai hasilnya sama atau tidak, atau malah error gitu ya. Sepertinya hasilnya akan keluar adalah 12. Ya, kenapa 12? Kalian tahu sebabnya? Ya, karena nilai variabel yang dipanggil itu bukan variabel hasil yang menampung perkalian adalah number sama dikali dengan number 1. Itu yang dipanggil ini adalah hasil. Kalau hasil, maka yang keluar adalah seperti 60 tadi. Nah, ini kalau yang sebelumnya cukup nambah satu baris ini saja tanpa harus menambah satu variabel lagi atau dua variabel lagi yang menampung, sedangkan teknik yang biasa yang kita buat atau yang pakai terus menambah 3 baris, cukup 2 baris ya, 2 baris yang menambah 2 variabel lagi. Seperti itu. Next, ini untuk yang operator kedua. Selanjutnya operator aritmatika. Nah, ini tadi yang saya contohkan ya. Kalau yang penugasan tadi cepat banget, tapi hasilnya hampir sama dengan operator aritmatika. Seperti itu. Nggak tahu di sini dikalikan. Apakah di penugasan tadi bisa nggak Bu? Ini nih kita ganti gitu ya sebagai ini kita ganti gitu. Nah, kita lihat ini yang berperan apakah 12 bagi 5 atau 5 bagi 12. Dipanggil adalah 5. Kalian juga bisa menggunakan untuk menjalankan tanpa harus menggunakan klik menu, bisa Shift plus F10. Sudah langsung bisa mengalami ini. 2. Ini kita lihat. Yang diproses adalah 5 bagi 12 atau 12 bagi 5. Sepertinya 12 bagi 5. Oh, 12 bagi 5 malah 4. Berarti 5 bagi 2 plus 2. 2024. Benar, 12 bagi 5 ya. Karena ini, sorry. 12 bagi 5 itu 2,4. Ya, karena kenapa nggak tampil 4-nya? Karena ini tidak menyimpan desimal. Nomornya tidak menyimpan desimal. Itu fungsinya kita untuk mempertegas apakah ini fungsi number penyimpanannya apakah float. Coba kita sini menggunakan double. Apakah akan keluar 2,4?
Kita tunggu. Wow, error. Content legend that's not compound affected triple double. Oh, kalau seperti ini penugasan kayaknya tidak bisa ya. Oke, berarti diminta double, yang lain juga double ya. Oke, titik 0 minimalnya di titik 12,5, maka akan keluar 2.4. Jadi itu fungsinya salah satu tipe data untuk memberikan penegasan. Kalau yang tadi hanya seperti ini saja, ini juga bisa sebenarnya. Ini juga bisa, tidak masalah. 2.0 itu nggak masalah, tapi ketika kita ingin memberikan kejelasan apakah ini tipe datanya integer atau double, hasilnya yang dikeluarkan, maka harus diberikan identitas bahwa dia tipe datanya itu gitu. Ini juga sama, 0.5, 0.0, 0.0. Oke, ternyata bisa. Berarti kita harus mendeklarasikan dulu kalau yang disimpan adalah tipe datanya 0, tipe datanya yang keluar harus ada komanya. Maka deklarasikan dulu lebih awal nilai value-nya apakah dia tipe data double, integer, atau dan lain-lain. Seperti itu. Oke, next. Yang aritmatika bisa kita tambah. Nah, ini yang perbandingan. Ini kita coba menggunakan perbandingan lebih besar, lebih kecil gitu ya. Oke, oh, ini ke double fun-nya. Lanjut nanti ke double. Kita akan coba yang ini saja. Jadi akan mencoba yang mana berarti yang lebih besar, lebih kecil. Tetap menggunakan di tes 1. Ini cukup banyak. Ini cukup hati-hati untuk enter. Sampai ada yang terhapus. Kalau ada yang terhapus, harus tahu di bagian mana yang terhapus ini ya, agar tidak bingung ketika nanti ketemu error. Permasalahannya cuma sedikit, tetap permasalahan cuma satu gitu ya, besar kecil, akan tetapi keterangan errornya lumayan banyak. Coba pakai keyboard apps loading. Oke, uploading langsung. Ini variabel A1 912, A2 13, val max. Kita akan mencari apa jika A1 lebih besar dengan A2, maka nilai A1 lebih kecil dari A. Dimanakah fin yang keluar? Ya. Kayaknya dia emang ini.
Nih, print L. A1 lebih besar dari A2. Oke, oh iya tadi penutupnya. Ini kan perhatikan blok program, ini blok ini, tutup ini, nah penutup dari ini belum ada tadi. Oke, yang keluar adalah A2 lebih besar dari A1. Dari mana itu? Dari sini ya. Jika A1 lebih besar dari A2, maka yang keluar adalah nilai, manakah yang keluar? Nilai A2 lebih besar dari A1. Ini val max, ini kan nilai tertinggi ya. Jika A1 lebih besar dari A2, maka yang keluar adalah nilai A1 lebih kecil dari A2. Apakah ini yang keluar? Karena A1 itu lebih kecil dari A2, atau A2 lebih besar dari A1. Kalau kita rubah ini kan tandanya lebih besar ya. Coba kita lebih kecil. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Dimanakah yang keluar? Bahkan jadinya A1 lebih kecil dari A2. Yes, berarti nilai A1 lebih kecil dari A2. Nah, jadi yang keluar adalah. Oke, nanti untuk pembahasan control flow akan dibahas di pertemuan ketiga untuk lebih detailnya lagi ya. Ini untuk kalian memperkenalkan pada kalian operator perbandingan. Nanti terlalu banyak di sini bahasnya. Oke, next kita lanjut ke operator logika. Apa itu operator logika? Kita coba menggunakan boolean ya. Ini boolean bisa dipakai di operator logika true atau false. Ya, lumayan. Ini putar logika yaitu menggunakan AND ya di sini. AND kita gabungkan juga menggunakan operator. Ini hasilnya bacaan gimana ya? Variabel A sama dengan 14, variabel B 13, variabel C 14. Variabel C 4. Result-nya adalah boolean, berarti antara true sama false. Jadi pertanyaan result-nya adalah A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C. Perhatikan dulu, kita tebak dulu deh. Yang keluar itu apa? False. A lebih besar dari B. No. Jelas A. Iya, A lebih besar dari 14, lebih besar dari 13, sorry. Setelah itu A lebih besar dari C. Yes, berarti dua-duanya terpenuhi ya. Kalau dan itu kan dua-duanya harus terpenuhi. Di sini yes, ini juga yes. Berarti yang keluar adalah harusnya keluar adalah true. Oke, itu kan. Gimana cara kalau kita buat false? Gampang. Kalau dan jenisnya dan itu sifatnya adalah dua-duanya harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka dia akan langsung false.
Tetap belum. Lupa. Nah, ini false ya. Dua-duanya harus terpenuhi. Karena apa? A lebih besar dari B, oke, tapi A tidak lebih besar dari C, tidak oke. Nah, sini yes, sini no. No. Ya. Sini yes, ini no. Jawabannya yang false. Tuh. Yes. Yes. Oke, yes. Yes, jawabannya adalah no. No, jawabannya adalah. Nah, coba lihat. No semuanya, no. A lebih kecil dari B, no. Dan A lebih besar dari C, no. Jawabannya itu apa false? True. Ini kan sih, true. Nah, ingat ya, ini komen, dia tidak dijalankan oleh sistem. No, true atau ternyata false. A lebih kecil dari B. Yes. Bukan no ya. Sorry, no. A lebih kecil, ya A lebih kecil dari B, no. A lebih kecil dari C, no. No, false ternyata. Sorry, saya yang salah, maafkan. Jadi yes, no, false, yes, true, no, false. Bagaimana dengan or? Or tanya gimana or? Kita lihat. Nah, kita coba contohkan. Or itu tandanya ini. Simbolnya. Ya, benar. Tanda seru gitu ya. Atau bisa pakai or. Also. Coba pakai langsung or. Ini kita testing ya. Saya juga belum pernah coba. Or. Kalau or seperti ini, keluarnya apa kira-kira? True atau false? Oke. Kalau or itu kan dua-duanya terpenuhi tetap yes ya. Nah, ini tadi terpenuhi. Kalau salah satu, dia true atau false. A lebih besar dari B, yes. Kita lihat apakah fungsi or ini berfungsi atau tidak. So, oke. Jadi kalian bisa menggunakan simbol, bisa menggunakan langsung karakternya. Kalau N jelas dia false. Oke, jadi teman-teman kalau dia N berarti yes sama no. Ini N ya. And false, yes, and yes, no. Kalau di sini or, berarti di sini true. Nanti dibuka lagi logika, operator logikanya ya. Sehingga saya di algoritma dipelajari secara mendalam, diingat-ingat harus menghafal lah ya. Oke, kita next. Wah, sudah selesai pertemuan pada minggu ini. Captain spelling untuk kalian semua 3 kata. Wah, ini besar aja ya. Ya.
Oke, bismillah untuk kalian semua. 3 kata. Yang pertama adalah permisi, minta maaf, dan terima kasih. Jadi teman-teman, ketika kalian bersosialisasi, berteman, berbicara dengan teman Anda, ingin meminta sesuatu, bisa ucapkan permisi dulu. Apabila Anda melakukan suatu kesalahan, jangan sungkan untuk minta maaf. Apabila Anda sudah meminta pertolongan, teman kalian sudah membantu, jangan lupa berterima kasih. Apalagi kalau kalian ingin berkomunikasi dengan dosen yang belum pernah sama sekali kalian berkomunikasi, apalagi via WA ya. Via WA harus memperhatikan tata krama ini. Permisi, Assalamualaikum Bu, mohon maaf, saya perkenalkan, nama saya ini, saya dari SI ini, dari SI bla bla bla, saya di mata kuliah sekian. Jadi kan harus perkenalkan diri, jangan sampai ujuk-ujuk takon sesuatu tanpa ada perkenalan. Ini dosennya bingung, ini mahasiswa yang mana. Kadang ada beberapa dosen yang dia mengaku dan sudah diamanahkan dosen wali, dia ke dosen bimbingan. Kalau tiba-tiba kalian takon, ada juga ya dosen yang mengampu mata kuliah yang banyak gitu ya, dia bingung nih mahasiswa takon bagian mana, bagian apa gitu. Jadi kalian perkenalkan diri kalian, permisi dulu. Setelah itu minta maaf kalau kalian misal harus berkomunikasi di luar dari jam kerja, di luar dari hari kerja gitu ya, maka minta maaf dulu kalian mengganggu waktunya beliau. Setelah itu ketika sudah selesai urusan kalian dan ucapkan terima kasih. 3 kata ini akan memberikan sebuah kesan yang baik bagi orang yang baru ketemu kalian. Contohnya dosen kalian yang baru berkomunikasi dengan kalian, atau teman kalian yang baru berkomunikasi, bahwa kalian menunjukkan diri kalian sebagai seorang yang berpendidikan, sebagai seorang mahasiswa. Itu berbeda dengan orang yang tidak kuliah. Itu adalah cara dia berpikir, cara dia menuangkan pikirannya, cara dia bertindak, cara dia berkomunikasi harusnya berbeda dengan orang yang tidak mengecam bangku perkuliahan. Kalau sama saja cara bertindaknya, cara berpikirnya, cara berkomunikasinya, maka bangku perkuliahan tidak merubah dia untuk menjadi orang yang lebih beratitude. Ternyata tidak memiliki kesan bagi dia untuk berubah menjadi orang yang lebih bermartabat gitu ya. Seperti itu ya. Pertama kali, apalagi kalau kita hanya chatting via WA ya, yang pertama kali dilihat adalah kesannya bagaimana berbahasa dengan baik, meskipun ternyata orangnya tidak baik misalnya, tapi semua orang itu baik. Orang yang tidak baik pun juga pasti punya sisi yang baik, hanya tergantung dari bagaimana kita melihat sisi orang tersebut, apakah lebih banyak baiknya yang kita lihat atau lebih buruknya. Dan apabila dia sadar keburukannya, ya pelan-pelan mulai diperbaiki. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.